Saya pernah membaca sebuah postingan di Instagram tentang ceritanya Malin Kundang. Kalau Malin Kundang yang asli, si anak durhaka ini dikutuk oleh ibunya menjadi sebuah batu, tetapi di dalam postingan ini, anak ini dikutuk menjadi seorang influencer atau selebgram dengan followers yang jutaan mungkin. Pertama saya bingung, bukankah menjadi selebgram atau seorang influencer adalah keinginan banyak orang, cita-cita banyak orang? Kenapa disebut kutukan? Tetapi postingan itu menjelaskan bahwa ketika seseorang menjadi selebgram, influencer, bahkan idola, pada saat yang sama dia juga dituntut harus selalu tampil dengan performa yang sempurna. Artinya, tidak terbuka lagi bagi kegagalan kita, tidak terbuka lagi bagi kelemahan kita, tidak terbuka lagi bagi segala macam hal yang negatif tentang kita. Kita harus selalu tampil dengan performa yang maksimal di dunia ini. Saya teringat dengan salah satu tokoh politik di Indonesia yang sangat terkenal. Tidak sedikit dari orang Kristen yang menyebut dia adalah seperti Yusuf di zaman Perjanjian Lama. Tapi pada suatu saat ketika orang ini terbukti mengalami kegagalan di dalam rumah tangganya, tidak sedikit dari orang Kristen yang meninggalkan dia, bahkan menghujat dia. Dan saudara melihat, kita semua melihat bahwa inilah cara kerja dunia. Dunia hanya bisa menerima kita, merangkul kita, memeluk kita, ketika kita bisa menyediakan semua hal yang sesuai dengan ekspektasi dunia ini. Begitu kita jatuh, begitu kita gagal, begitu kita lemah, maka dunia ini pun akan segera membuang kita. Dan kita sadar bahwa hal ini pun pernah terjadi di dalam zaman Tuhan Yesus. Ketika orang-orang tokoh-tokoh agamawi saat itu menggambarkan Allah juga seperti dunia ini. Orang-orang Israel jemaat saat itu, bagaimana supaya mereka bisa diterima Allah? Mereka harus dituntut untuk menjalankan ratusan peraturan dan ratusan syarat-syarat yang harus mereka penuhi supaya Allah bisa mengasihi mereka. Dan bukankah hal-hal semacam ini yang membuat kita kelelahan di dalam jiwa kita, yang membuat kita kelelahan di dalam hidup kita? Banyak sekali orang-orang yang berusaha terus tampil dengan maksimal, seolah-olah menyangkali segala kelemahan mereka, menyangkali segala kejatuhan mereka, menyangkali segala hal-hal yang buruk tentang mereka, hanya demi supaya diterima oleh orang, hanya supaya diterima bahkan oleh Allah. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, bahwa ketika Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah manusia, Dia justru berkata kepada kita semua, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saya bersyukur bahwa Allah kita bukan Allah yang bekerja menurut cara dunia ini, tetapi Allah yang justru hadir untuk menerima, memeluk, dan mengakomodasi, menerima dengan baik, menerima dengan utuh hidup kita, termasuk dengan segala kelemahan kita, kejatuhan kita, kegagalan kita. Karena firman Tuhan berkata, Allah telah mati, rela mati untuk kita di kayu salib, bahkan ketika kita masih di dalam dosa, bahkan ketika kita masih berdosa. Inilah satu kelegaan yang luar biasa yang dikerjakan oleh Allah. Kita bersyukur bahwa kekristenan bukanlah agama, kekristenan bukanlah sesuatu sistem yang harus dilakukan untuk kita mendapatkan Allah, tetapi kekristenan adalah berbicara sebuah kabar baik yang menyatakan bahwa untuk kita datang kepada Allah, kita cukup percaya, kita cukup yakin bahwa Allah sudah melakukan semuanya bagi kita melalui karya salib Kristus. Dan inilah Injil. Injil adalah berbicara tentang apa yang sudah Allah kerjakan, bukan performa kita, bukan hal-hal yang kita kerjakan dengan maksimal supaya Allah mengasihi kita, tetapi sebaliknya. Allah sudah lebih dulu mengasihi kita, tidak mensyaratkan banyak hal untuk kita bisa diterima olehnya. Kita bersyukur untuk kebenaran ini yang akan membuat kita hidup dengan lebih baik,
hidup dengan semakin mengasihi Tuhan. Teman-teman, ketika saya mendengar cuplikan itu dari Bang Yohanes Setiawan ya tadi, linknya di deskripsi channelnya, saya terngiang-ngiang di telinga saya lagu Ajaib Benar Anugerah. Satu pujian yang memuliakan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang membenarkan kita yang berdosa. Kemudian pembenaran itu berlaku selama-lamanya. Kita ketika sudah menerima Yesus, apakah kita masih mungkin berdosa? Pasti jawabannya. Masih mungkin berdosa. Karena begini teman-teman ya. Dosa itu bukan sekedar satu perbuatan, tapi dosa adalah keadaan. Dan kita ketika dibenarkan oleh Kristus Yesus, kita tetap berada dalam tubuh ini kan. Dan tubuh ini adalah tubuh yang berdosa. Pembenaran itu berbeda dengan pengudusan. Ya, pengudusan itu bekerja lewat Roh Kudus yang menyucikan orang yang dibenarkan. Tapi kondisi orang yang dibenarkan ini bukan tentang dia sudah berhenti berdosa atau enggak akan berdosa lagi. Bukan itu. Pembenaran adalah status yang diberikan entah dia masih berdosa atau masih punya dosa, tapi ketika dia beriman kepada Yesus, dia mungkin masih punya kebiasaan buruk yang lain, ya. Ketika dia beriman pada Yesus dan dia mungkin masih terikat dengan berbagai macam dosa, tapi dia tetap dibenarkan. Ingat ya, pembenaran itu bukan satu hal yang datang menyusuli kudus dulu, enggak. Pengudusan adalah pekerjaan Roh Kudus yang berbeda dari pembenaran. Jadi orang menerima pembenaran itu ketika dia beriman pada Yesus, dia menerima pembenaran oleh imannya. Tapi kemudian orang yang dibenarkan ini, yang masih punya banyak dosa ini, itu ketika dia beriman pada Yesus, Roh Kudus mulai bekerja untuk menguduskan. Dan dalam proses pengudusan itu, ada banyak hal yang akan terjadi, termasuk dia masih akan jatuh dalam dosa. Dan sekali lagi, kejatuhan di dalam dosa tidak membatalkan pembenaran. Karena ingat, pembenaran terjadi bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Ya kan? Iman. Nah, orang yang jatuh dalam dosa, itu tidak menghilangkan kebenaran dia sebagai orang yang percaya pada Yesus. Tapi orang ini diproses terus oleh pengudusan Tuhan. Dia belajar dari kesalahan, dia akan bangkit lagi. Makanya teman-teman, kita sebagai orang Kristen itu kita harus mengerti ini. Agar jangan sampai kita ini ketika sudah percaya pada Yesus, sudah beriman, sudah bersekutu, terus kita diizinkan Tuhan jatuh dalam dosa, kita langsung terpuruk, langsung nggak mau balik sama Tuhan, langsung terintimidasi. Orang-orang langsung menjustifikasi kita, lu nggak layak lu nggak usah lagi melayani Tuhan lu itu nggak suci, lu nggak bener lu. Jangan terintimidasi. Orang yang jatuh dalam dosa harus segera minta ampun sama Tuhan dan ingat kembali ajaib benar anugerah Tuhan. Teman-teman, saya pribadi ini sudah percaya Tuhan Yesus semenjak saya masih SMA. Saya mulai beriman kepada Tuhan Yesus dan mulai melepaskan hidup yang agnostik, yang ya acuh tak acuh dengan Tuhan. Saya mau berfokus kepada Tuhan dari semenjak masih SMA sampai terus kuliah sampai hari ini. Saya masih banyak dosa teman-teman. Bahkan sampai hari ini saya masih banyak jatuh dalam dosa, dalam pikiran, perkataan saya, perbuatan saya. Tapi yang tetap menjaga saya berdiri kokoh, mempermuliakan Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, bersekutu, itu karena saya paham bahwa kebenaran itu, pembenaran itu, penerimaan Allah terhadap saya, bukan Allah lihat terhadap apa perbuatan saya, tapi Allah melihat perbuatan Yesus yang menebus saya yang berdosa. Tentang hidup kudus dari saya, itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati saya, di dalam hidup saya, pimpin saya kepada dinamika kehidupan, untuk mengerti apa yang baik, apa yang tidak baik dari firman, perlahan namun pasti, yang akan berakhir pada kematian saya. Dan Tuhan datang kembali membangkitkan saya dengan tubuh yang baru, yang sempurna. Tapi semua itu juga berasal dari bagaimana Roh Kudus telah mendidik saya dalam sepanjang hidup. Ketika saya menerima tubuh yang baru,
Saya punya kesadaran pemahaman yang disempurnakan. Artinya hari ini tetap saya harus berusaha untuk mengambil keputusan yang baik, mengambil belajar yang baik, melakukan yang terbaik, tapi masih bisa jatuh. Tapi itu bagian dari proses pengudusan. So teman-teman, lu yang hari ini punya dosa, masih merasa diri banyak kesalahan, tapi lu tahu juru selamat lu adalah Kristus. Jangan sampai ada manusia menghalangi lu untuk datang kepada Tuhan, bersekutu dengan firman. Ya, Tuhan akan punya proses, punya cara untuk membuat kamu semakin hari semakin diperkenan Tuhan. Bahkan saya mendengar seorang teolog pernah berkata, sampai ketika orang itu mati, ya, ketika seorang pilihan Tuhan, seorang yang ditebus Tuhan, sampai dia mati, Tuhan mengizinkan ada sepenggal tanah di dalam hatinya, di dalam dirinya, untuk dimana dosa bercokol di dalamnya, agar supaya sampai di titik kematiannya dia sadar ketika dia selamat di dalam Kristus Yesus, dia tahu dirinya berdosa dan dia tahu akhirnya tetap dalam pemahamannya, dalam pengertiannya, bahwa keselamatannya bukan usahanya, tapi pekerjaan Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi teman-teman, mari datang kepada Yesus. Sungguh saya pribadi teman-teman, gak ada kedamaian dalam hidup saya di luar Yesus. Saya akan diintimidasi oleh dunia ini. Saya akan diintimidasi oleh diri saya sendiri bahkan mungkin. Tapi ketika saya memandang kepada salib Kristus, di sana saya menemukan kasih sayang Allah yang besar. Maka sampai hari ini teman-teman, banyak orang tahu dosa saya, banyak orang tahu kekurangan saya. Tapi saya tahu Allah menerima saya. Bagaimana manusia diselamatkan? Manusia diselamatkan karena dibenarkan Tuhan. Dan pembenaran itu bukan sesuatu yang diusahakan dengan kemampuan manusia. Tetapi pembenaran itu adalah 100% anugerah Tuhan. Maka Luther melihat Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat. Tuhan itu bukan Tuhan yang adalah Tuhan yang menuntut dengan tidak bertanggung jawab. Tuhan itu begitu penuh kemurahan dan cinta kasih. Bagaimana saya orang berdosa dapat berkenan di hadapan Allah? Karena Allah membenarkan orang-orang pilihannya. Roma 8 ayat 33 mengatakan demikian. Siapakah yang akan menggugat, istilah hukum, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Tidak ada orang yang bisa menggugat orang pilihan Allah. Kenapa? Karena Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Maka manusia berdosa diselamatkan karena Allah membenarkan mereka. Mereka bukan lagi tergugat, mereka bukan lagi terhukum, tetapi menjadi orang benar. Nah saudara sekalian, apakah pembenaran itu? Zaman itu perbuatan baik diperlukan sebagai dasar persiapan, tadi saya jelaskan. Menjadi fondasi anugerah Allah itu tiba. Saudara sekalian, ini ditentang oleh Luther. Luther kembali mengajak zamannya untuk melihat ajaran para bapak gereja. Roma 3 ayat 24 mengatakan, dan oleh kasih karunia. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bukan karena usaha minimal, bukan karena apa yang kita kerjakan, tetapi oleh karena kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Manusia dibenarkan karena iman, bukan dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi bukan usaha kita dalam membenarkan diri. Kita menerimanya karena iman di dalam kasih karunia, iman kepada Kristus Yesus. Nah saudara sekalian, lalu kemudian selanjutnya, kalau saya dibenarkan oleh Tuhan, dan pembenaran itu adalah sebuah hadiah dari Tuhan, bukan karena saya mengusahakannya. Anugerah itu saya terima hanya melalui iman, bukan karena perbuatan saya. Maka apakah sebetulnya bentuk dari pembenaran itu? Nah saudara sekalian, apakah pembenaran itu bersifat eksternal atau pembenaran itu bersifat internal? Di dalam abad pertengahan, pembenaran dipahami sebagai pembaharuan di dalam diri manusia, yaitu sesuatu yang bersifat internal. Luther menjelaskan bahwa pembenaran oleh iman bukan sebuah transformasi internal,
bukan sebuah transformasi internal yang dilakukan Tuhan dalam diri kita, tetapi pembenaran itu adalah sebuah deklarasi. Sebuah deklarasi. Saudara, kalau tadi kita melihat Roma 8 ayat 33 ya, yang menjelaskan bahwa siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Nah, di ayat itu membenarkan kan berarti mengumumkan. Tuhan sedang menyatakan, Tuhan sedang mengumumkan bahwa seseorang itu benar. Maka pembenaran itu bersifat forensik, seperti sebuah pengumuman di dalam sidang pengadilan, nuansa pengadilan dan bersifat deklaratif. Saya menyatakan orang ini benar. Maka pembenaran itu adalah mengenai status legal seseorang, bersifat forensik, dan bukan mengenai perubahan natur yang ada di dalam diri orang tersebut. Sekali lagi, pembenaran dalam pemahaman Luther adalah sesuatu yang sifatnya adalah forensik, sifatnya adalah deklaratif, dan bukan perubahan natur yang terjadi di dalam orang tersebut. Nah, jadi saudara sekalian, pembenaran itu bukan berarti orang yang dibenarkan kemudian secara natur menjadi suci dan bersih. Tidak demikian. Kamu saya benarkan, misalnya Allah membenarkan seseorang. Bukan demikian, kemudian Allah bekerja melalui proses pembenaran itu, menjadikan orang itu suci dan bersih karena pembenaran. Nah, saudara sekalian, pembenaran itu diberikan Tuhan kepada orang fasik, misalnya di dalam kitab Roma. Pembenaran Allah artinya status manusia yang tadinya itu terhukum, orang fasik itu sekarang dinyatakan benar. Maka sebagaimana kita melihat misalnya saudara sekalian, penghukuman, kalau ada orang bersalah, ada orang fasik lalu dihukum oleh Tuhan. Penghukuman itu tidak membuat orang itu secara internal menjadi jahat. Tidak. Penghukuman itu adalah deklarasi mengenai status legal orang tersebut. Orang ini sudah jahat, maka kalau begitu saya menjatuhkan sanksi, orang itu guilty, harus dihukum. Jadi penghukuman tidak membuat seseorang menjadi jahat. Demikian juga dengan pembenaran, proses pembenaran tidak membuat orang itu langsung secara internal naturnya menjadi suci. Saudara sekalian, dengan demikian Luther membedakan pembenaran dengan kelahiran baru dan membedakan pembenaran dari pengudusan. Ini dua hal-hal yang harus dibedakan. Kelahiran kembali, regenerasi adalah pekerjaan Roh Kudus internal, saudara, mengubah natur manusia. Pengudusan, sanctification adalah pekerjaan Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam hati mengubah natur kita menjadi makin kudus. Tetapi pembenaran tidak, saudara. Pembenaran itu adalah sebuah status relasi di depan Allah. Allah mengatakan engkau benar. Tuhan memberkati. Shalom.